Pokoknya semua yang Udin bikin pembuktiannya palsu semua, settingan semua gitu. Dan sekarang terbukti kan, dia mengakui kalau dia settingan gitu, palsu, pendusta. Maka dari itu saya menyampaikan ke MUI, ke Mabes Polri, MUI Pusat ya, boleh nih tolong ditindaklanjuti lagi. Barang bukti yang disita dan lain sebagainya nanti akan kita sampaikan. Yang jelas hari ini kasusnya sudah diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Ya, ada sekitar 3 orang ya yang dilakukan pemeriksaan, tapi masih dalam proses pendalaman semua. Nama Gus Samsudin belakangan ini sedang ramai menjadi pembicaraan banyak orang usai videonya yang diduga telah menista agama viral. Alhasil, pria yang pernah terlibat perseteruan panas dengan pesulap merah itu mendapat banyak kecaman. Ya, bagaimana tidak, konten video pengajian yang memperbolehkan bertukar pasangan dan bebas melakukan apapun dengan iming-iming surga dinilai telah meresahkan masyarakat. Tidak hanya itu, video tersebut juga dianggap telah menista agama. Pihak kepolisian Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim bergerak cepat dan langsung menjemput paksa Gus Samsudin untuk dilakukan pemeriksaan. Ditangkapnya Gus Samsudin untuk dilakukan pemeriksaan atas konten video kontroversial yang dibuatnya disyukuri banyak pihak. Maka, seperti inilah detik-detik Gus Samsudin dijemput paksa pihak kepolisian. Siap. Jalan. Oke, siap. Jalan. Sama-sama. Siap. Jangan pada. Siap. Ayo. Pak Samsudin diperiksa jam berapa? No comment. Terus nanti. Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini ya kan, karena konten Saudara Samsudin ini sudah begitu viralnya, kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar Kabupaten terkait hal ini, dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten, ya kan, pelin-pelan. Kemarin beliau ngomong di Bogor pertama kali, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar, kejadiannya di wilayah Ponggok, wilayah hukum Polres Blitar Kota. Sehingga untuk hal itu, untuk kecepatan pemeriksaan, maka kegiatan pemeriksaan selanjutnya diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Barang bukti yang disita dan lain sebagainya nanti akan kita sampaikan. Yang jelas hari ini kasusnya sudah diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Ya, ada sekitar 3 orang ya yang dilakukan pemeriksaan, tapi masih dalam proses pendalaman semua. Ya, diantaranya ya, diantara orang yang membuat atau merekam ya, yang merekam konten video itu. Enggak, itu tokoh-tokoh yang di video biasanya orang-orang Udin sendiri, bukan konten kreator juga. Jadi itu tokoh-tokohnya dia. Kalau kan video beberapa waktu lalu, tokoh-tokoh konten berkedok agama, pendusta berkedok agama, saya pernah rilis tuh kan. Saya sebutin namanya tuh, dari mulai ya macam-macam ada di video saya tuh ya, termasuk Samsudin juga gitu. Dan di situ saya menampilkan juga kalau itu semuanya bukti-bukti palsunya ini gitu. Ya saya sih cuma bisa menyuarakan kayak gitu, didengerin syukur biar terhindar keluarganya dari penipuan dan pembodohan. Kalau nggak didengerin, tanggung jawab saya juga udah selesai, cuma menyampaikan doang. Jadi memang tidak kenal ya? Kalau yang tokoh-tokoh itu nggak kenal, itu kan orang-orang barunya Udin, orang bayaran barunya Udin. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com.
Ditangkapnya Gus Samsudin mendapat tanggapan dari seteru abadinya, Marcel Radival, atau yang selama ini lebih dikenal dengan pesulap merah. Bahkan sedari awal kemunculan video kontroversial tersebut, Marcel sudah meminta MUI Pusat dan pihak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap Gus Samsudin dan mengusut tuntas konten yang dibuatnya. Membicarakan Gus Samsudin bukanlah sosok asing bagi Marcel, mengingat keduanya pernah terlibat perseteruan sengit. Ya, Marcel yang konsisten menuding Gus Samsudin sebagai pendusta. Tudingan Marcel bukan tanpa alasan. Dalam berbagai kesempatan, Marcel kerap membongkar praktek pengobatan dan video-video Gus Samsudin yang berkedok atas nama agama demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dan seperti inilah tanggapan tegas Marcel atas konten video yang dibuat Gus Samsudin yang menurutnya telah menistakan agama. Oke, saya berharap sih Mabes Polri, Kementerian Agama, MUI Pusat ya. Saya berharap untuk bisa menindak tegas agar tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Islam semacam ini. Kalau di luar sana banyak sekali pembubaran kajian terhadap kajian-kajian Islam. Kenapa hal-hal yang seperti ini kok banyak yang malah diem? Pada kemana nih orang-orang yang bergerak biasanya keras terhadap ajaran-ajaran sesat? Kok yang kayak Udin ini didiemin? Ayo dong bergerak bareng, masa iya harus saya lagi yang bergerak sendiri gitu? Saya orang biasa, nggak ada background apapun, nggak ada backingan apapun gitu. Nah itu, maka dari itu saya menyampaikan ke MUI, ke Mabes Polri, MUI Pusat ya, boleh nih tolong ditindaklanjuti lagi si kasusnya Udin. Karena dulu Idris aja, Gus Idris official bikin konten hoax seperti itu, membuat kegaduhan, bisa dipenjara tuh 3 bulan gitu. Kok Samsudin ini ada apa di baliknya? Kok nggak bisa dipenjara-penjara dari dulu nih gitu. Dari kasus yang saya laporin hoax, tapi kan karena saya bukan korban jadi nggak bisa gitu, harus korban. Apakah harus memang muncul korban dulu baru bisa dilaporkan? Apakah di Indonesia nggak bisa nih untuk mencegah gitu? Kalau khawatir atau enggaknya sih ya banyak harapan masyarakat bahwa itu beneran ditindak tegas gitu, dikasih efek jera agar itu nggak terulang lagi atau muncul Samsudin baru lagi yang lainnya gitu. Kalau polisi butuh bantuan atau misalkan butuh kerjasama nih sama pesulap merah untuk membuktikan semua kesaktiannya palsu, I'm ready, selalu siap. Ya memang ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya, bahwa mau acting sebaik apapun ya, mau pura-pura sebaik apapun, Allah itu nggak tinggal diam gitu. Allah itu pasti membela yang jujur dan yang benar. Nah buktinya kan Udin mau menutupi kebohongannya bagaimanapun, endingnya kan terungkap juga kan. Dan bahkan sebenarnya dulu ketika kasus sama saya, dia juga udah mengakui kontennya semuanya palsu, kontennya semua settingan. Saya pun udah mengatakan itu, tapi pengikutnya semuanya dan dia juga menuduhnya kan, bilangnya wah ini mah iri dengki berkedok edukasi. Waduh. Tapi faktanya sekarang kan alhamdulillah Allah sendiri yang bergerak nih, dan sampai akhirnya dia mengakui sendiri lagi-lagi bahwa kontennya hanya sekedar acting atau settingan gitu. Pokoknya semua yang Udin bikin, pembuktiannya palsu semua, settingan semua gitu. Dan sekarang terbukti kan, dia mengakui kalau dia settingan gitu, palsu, pendusta. Ya, saya setuju sama ungkapan dari banyak netizen bahwa itu masuknya ke penistaan agama ya. Karena orang-orang di luar Islam jadi berpikiran ada nih Islam yang kayak gini nih. Oh ternyata Islam nih ajarannya kayak gini nih gitu. Nah ini kan bahaya nih gitu. Ini orang jadi punya pemikiran buruk terhadap Islam itu sendiri. Seolah-olah yang baik itu, Udin ngegesernya kan yang baik itu kayak dia. Padahal ya dia penipu gitu, palsu. Bukan penipu sih, pembohong gitu, pendusta gitu kan. Maka dari itu ya ini efek buruknya adalah ke Islamnya itu sendiri. Makanya sedih juga sih, jadi Islamnya jadi tercemar. Makanya dari dulu saya ngebongkar-bongkarin nih para ahli spirikintil ini ya. Iya benar, saya nyebut makanya ini gregetan banget mereka disebut ahli spiritual, ahli supranatural. Aduh, padahal mah pendusta semua. Ya menghalalkan segala cara itu kan. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ketenaran dan untuk mendapatkan uang gitu. Ya memang sumbernya dia dari situ doang. Karena ya banyak kan fitnah-fitnahan. Wah pesulap merah mah sebenarnya nyari tenar doang berkedok edukasi. Sekarang Allah memperlihatkan siapa yang nyari tenar sebenarnya. Ya saya mah dari kemarin alhamdulillah tanpa berbohong, tanpa membodohi, ya bisa lihat sendiri kan kemarin di iklan-iklan banyak
kayak gitu sih. Tapi masih banyak nggak sih Kak ini dia pasien atau pengikut-pengikut? Wah, kurang tahu ya. Kurang tahu sih. Terakhir kan dia mengaku udah nggak ada pasien kan. Nah ini kan hal yang memojokkan dia lagi nih, yang pas pasiennya tewas. Pas saya bongkar, padepokannya tutup, wah bikin konten seolah-olah pasiennya masih banyak. Ya kan? Bikin konten seolah-olah pasiennya masih ada. Pas ketemu pasiennya tewas, klarifikasinya, saya udah nggak ada pasien. Nah ini kan dua hal yang bertolak belakang nih, gitu. Jadi memang pendusta itu omongannya nggak bisa dipegang. Iya, jatuhnya jadi penistaan. Saya pun sebagai muslim ya, saya juga kenapa tegas banget dari dulu membongkar konten-konten berkedok agama. Ini karena mereka ini mencemarkan nama baik Islam. Banyak banget mereka bikin seolah-olah ajaran ini menyimpang, terus mereka samperin pura-puranya adu tenaga dalam. Padahal yang mereka itu menyimpang gitu. Itu adu tenaga dalam gitu, itu menyimpang gitu. Jadi mereka berdalihnya edukasi, tapi edukasi dari sisi mananya? Yang mereka contohkan aja itu palsu gitu. Jadi bukan edukasi, ini lebih ke pembodohan. Dan sesuai yang tadi dibilang juga, saya baca berita artikel MUI menyatakan juga kan itu udah penistaan agama, MUI Blitar ya. Saya baca beritanya gitu. Kalau dukun kan ya kayak gitu, dukun buka pengobatan, berkedoknya agama, berkedoknya ruqyah, padahal bacaan nas aja nggak becus. Ya. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Sadar video yang dibuatnya menuai banyak kecaman, Gus Samsudin segera memberikan klarifikasi. Menurutnya, video tersebut tidak lain merupakan edukasi agar masyarakat tidak terbuai dengan aliran berkedok agama yang menurutnya marak di Indonesia. Alih-alih mendapat maaf dan pembenaran, justru kecaman dan cibiran yang didapat Gus Samsudin. Mengingat video berdurasi 30 menit itu berisi hal yang sangat sensitif dan sangat meresahkan. Lantas, seperti apa tanggapan pemuka agama atas video Gus Samsudin yang belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan? Suka. Kayaknya pada suka ya. Itulah makanya. Kayaknya ini mau benar. Boleh. Suka ya apa-apa. Bebas di sini makanya. Pokoknya semuanya dijamin masuk surga. Kalau mengikuti saya ini, dibebasin semuanya. Makanya kalau bisa jangan ngaji ke sini, jangan sampai istilahnya nggak nyesal, jangan nyesal. Boleh tuker-tukeran. Boleh. Pasangan tuker-tukeran. Kalau si ceweknya suka, gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Tuker-tukeran pasangan. Pasangan intinya itu. Makanya tidak ada paksaan gitu. Ini kalau mau, silakan. ini sama ini. Itu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Udah berapa tahun jadi Untung ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Yang penting sama-sama suka aja. Tadi dipegang-pegang. Jangan mau kamu. Gak boleh. Haram. Kan kamu dikikuk-kikuk. Kan itu udah ada jaminan. Dibohongi, gak ada yang bisa menjamin. Gak bohong, gak ada kiai, gak ada. Bohong, gak dikit-dikit nanti kamu. Saya sampaikan ke masyarakat luas bahwa video saya itu hanya entertain, hanya hiburan untuk film, begitu aja lah, untuk konten gitu, untuk konten YouTube gitu. Saya juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Saya
tidak sakti. Tadi saya tidak hebat. Yang sakti, yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya katakan, kalau video saya itu hanya settingan. Video saya itu hanya settingan, hanya hiburan, itu tidak beneran. Jadi saya membuat video itu hanya supaya orang itu tidak sampai masuk ke ajaran sesat. Oh, berarti ajaran-ajaran yang menyimpang, yang mengizinkan orang lain, seumpamanya punya istri, terus boleh bergantian dengan yang lainnya, itu sesat. Dan itu dilarang oleh agama. Saya hanya memberikan sebuah edukasi bahwa itu adalah ajaran sesat. Itu ajaran yang tidak baik. Kalau emang itu edukasi sesuai yang omongan Udin, kok dihapus videonya? Kan sesimpel itu gitu. Ya kan? Maka dari itu ya udah, itu pembodohan publik gitu dari dulu kerjaan dia. Tapi artinya haruskah melegalkan segala cara untuk menggait followers, menggait viewers segala macam sampai sebegitunya? Lu ngeliatnya gimana sih? Lu juga kan sebagai konten kreator juga kan? Ya kalau mereka mah berpikiran, lah kalau masyarakatnya banyak yang suka roti busuk, kenapa harus saya tampilkan roti sehat gitu mereka? Karena mereka nyarinya ya emang nyari duit dan nyari ketenaran, dukun-dukun berkedok agama ini. Sedangkan saya kan menyehatkan masyarakat. Makanya saya nggak peduli mau roti sehat yang saya buat ini ada yang beli atau ada yang konsumsi atau enggak. Yang penting saya berusaha menyehatkan gitu. Beda, memang beda visi dan misi gitu loh antara saya dan dukun-dukun berkedok agama selevelnya Udin dan kawan-kawan itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau ketika kita melihat tayangan sebuah video yang isinya itu naudzubillahi min dzalik, itu perlakuan yang subhanallah, inilah yang disebut dengan penistaan agama, antara menghalalkan hubungan badan, menghalalkan istri orang atau suami orang, atau saling menghalalkan bertukar pasangan. Ini melebihi binatang. Binatang saja tidak sampai sebegitunya terhadap pasangan hidupnya sesama binatang. Tapi ini manusia melakukan seperti itu. Kalau Allah bilang ini kal an'am balhum adol. Ini seperti binatang, malah ini lebih sesat daripada binatang. Bahasa kasarnya binatang aja nggak sampai sebegitunya memperlakukan sesama binatang. Inilah namanya yang disebut dengan penistaan agama. Kenapa penistaan agama? Pertama, mereka menggunakan atribut seperti atributnya kiai, ustadz, atau lebih umumnya lebih ke arah menggunakan atribut yang bernuansakan agama, yaitu agama Islam. Yang kemudian mereka menghalalkan istri orang, menghalalkan perzinahan, menghalalkan bersentuhan, dan menghalalkan yang semuanya dilarang dalam ajaran agama. Ini namanya penistaan agama. Dan dalam hal ini yang bertugas untuk bergerak menghilangkan ini atau bertindak ini bukan hanya masyarakat biasa. Ini instansi harus melibatkan, instansi yang berwenang, instansi yang berhak melakukan tindakan hukum. Itu diharuskan segala bertindak. Dari kepolisian bertindak sebab ini sudah meresahkan. Dari Majelis Ulama Indonesia pun harus bertindak karena bab ini melibatkan ajaran agama Islam. Dan dari masyarakat pun harus bergerak. Ini kemungkaran. Kalaupun memang harus dibubarkan, yang seperti ini yang harus dibubarkan. Baik itu secara kelembagaannya, keyayasannya, ataupun misalnya ideologinya, pemahamannya, ini yang harus diluruskan. Dan ini adalah tugas kita bersama. Akhir zaman banyak paham yang semakin menyimpang. Kenapa semakin menyimpangnya? Sebab akhir zaman ini lebih banyak orang yang stres. Makanya itu kepada masyarakat, siapapun yang menonton tayangan ini, berhati-hatilah dengan faham,
berhati-hatilah dengan sebuah ideologi, berhati-hatilah dengan perkumpulan yang kita memang ada di sekitar kita. Kalau memang itu tidak menyimpang dari ajaran agama, tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan negara Republik Indonesia, kita boleh ikuti. Tapi kalau itu menyimpang dari ajaran agama, sekecil apapun penyimpangan, sekecil apapun pelanggaran terhadap peraturan negara, maka laporkan kepada pihak yang berwajib. Tugas kita masyarakat, maka berhati-hatilah menyikapi sebuah kajian, sebuah perkumpulan. Maka disinilah pentingnya kita untuk menggali keilmuan, untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebab antara hak dengan yang batil itu sudah jelas di antara keduanya. Baik, kalau saran saya sebagai tokoh agama dalam hal ini menyarankan, pertama, hal ini sudah diketahui dan ini sudah viral. Ini masyarakat secara umum sudah mengetahui, dan saya yakin petugas atau dinas yang terkait pun dalam hal ini kepolisian, dalam hal ini majelis ulama sudah mendapatkan laporan dari masyarakat. Makanya itu kepada masyarakat yang ada di sekitar maupun yang melihat tayangan tersebut tadi, yaitu masyarakat itu sudah kita percayakan saja kepada yang memiliki hak dan wewenang secara hukum untuk bertindak, yaitu tentang kepolisian dan dari majelis ulama. Kita sebagai masyarakat hanya bertugas yang melaporkan saja. Andai saja tidak ada tindakan dari aparat yang terkait, baru kita boleh bergerak secara terorganisir. Kelembagaan, organisasi boleh bergerak. Tetapi kalau memang sudah tidak ada tindakan dari aparat yang berwenang atau yang berhak menindaklanjuti tentang laporan dari masyarakat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.